jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Masalahnya apa sih yang kembali? Jadi inti dari perkataan tadi adalah keadilan adalah prinsip dari sekolah ini. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi anak-anak semua, silakan duduk. Anak-anak semua, selamat pagi. Jadi hari ini Ibu mau memberikan informasi kepada kalian semua. Akan diadakan lomba OSN untuk mewakilkan sekolah kita. Ibu, kayaknya Vera cocok deh buat ikut lomba ini. Jangan kan? Setuju banget. Tapi aku kayak bisa ikut lomba itu. Udah lah Fer, aku juga Renisa tuh di kelas ikut aja. Ya Fer, coba aja. Kamu kan berpotensi dalam bidang ini. Iya Bu, saya bersedia. Bu, tapi si Kevin juga berpotensi loh Bu ikut lomba. Ya Bu, si Kevin juga bersedia untuk ikut. Setuju nggak guys? Setuju. Oke, baik anak-anak semua. Jadi karena di kelas ini terdapat 2 kandidat, jadi Ibu akan melaksanakan seleksi untuk OSN ini. Ma, di sekolah ada perlombaan OSN. Boleh nggak ikut? Buat apa sih kamu ikut kayak gituan? Gak penting banget tau nggak? Tapi kan aku pengen ikut kayak teman-teman lainnya. Semua orang nyuruh aku buat ikut. Kasih aja teman-teman kamu yang ikut. Kalau kamu yang ikut cuma buang-buang waktu tahu. Jelas banget. Baik, anak-anak semua, jadi hari ini Ibu akan menginformasikan bahwa yang lolos seleksi adalah Vera. Kan bener apa yang bilang? Masih lolos kan? Ya kan tuh yang berpotensi. Makasih
buat bangga kelas ini ya, Fer. Oke. Kok bisa sih si anjing itu yang mewakili lomba? Kan jelasnya sesuai gua. Tak tahu sih ya, mungkin dia sekongkol dan dia yang lolos. Oh iya, orang tua lu kan kaya dan punya jabatan. Kenapa lu nggak minta tolong aja sama orang tua lu buat nyogok kepala sekolah agar lu yang mewakili? Bisa sih coba ya. Oke deh, nanti gua coba omongin sama orang tua gua biar si anjing itu nggak bakal bisa mewakili lomba itu. Oke deh. Pak, kesel banget deh hari ini. Kan aku pengen ikut lomba OSN dan udah nyiapin diri juga, tapi mana gak kepilih. Hah? Anak apa gak kepilih? Hei, aneh mah. Sekolah kamu itu suka banget ngambil keputusan yang gak jelas kayak gini. Iya Pak, aku juga ngerasa gitu. Apalagi tadi pas potong di kelas, teman-teman malah memihak ke dia. Ya jelas aja lah mereka milih yang mereka kenal. Orang-orang kayak gitu biasanya nggak bisa lihat mana yang lebih layak. Cuma ikut-ikutan doang. Mama sih ya nggak heran ya. Aku rasa kalau aku terus-terusan ngikutin sistem yang ada di sekolah, aku nggak bakal bisa punya kesempatan ini untuk ikut lomba. Ya jelas kamu gak bisa selalu ngikutin sistem, Kevin. Ini bukan tentang seberapa hebat kamunya, tapi siapa yang megang kendali di belakang. Maksud Papa apa? Kamu pasti ada kepikiran sesuatu kan? Ngomong aja. Aku kepikiran, gimana kalau kita sogok kepala sekolah biar aku bisa ikut lomba itu. Kevin. Ternyata kamu udah ngerti cara kerja dunia gimana ya. Ya nggak salah juga sih. Daripada kamu kalah cuma gara-gara keputusan yang nggak masuk akal. Mending kita aja ngatur dari belakang. Jadi, itu beneran bisa? Ya jelas bisa dong. Hal kayak gitu hal kecil. Tinggal dateng, ngobrolin baik-baik, terus mereka ngerti deh bakal kayak gimana nantinya. Oke. Selamat pagi, Pak Kepala. Selamat pagi Pak, Bu. Silakan. Selamat pagi Pak. Kami orang tua Kevin datang ke sini untuk membicarakan hal yang sangat penting. Memang apa yang mau dibicarakan? Langsung saja Pak, kami dengar di sekolah ini ada lomba olimpiade, tapi anak kami Kevin tidak diluluskan. Kevin harus ikut bagaimanapun caranya. Untuk lomba itu ada ketentuan dan aturan tertentu, tidak bisa langsung. Pak, kami tidak datang ke sini untuk membahas hal yang sudah jelas bisa diatur. Pak Kepala Sekolah, kami sudah banyak sekali membantu kegiatan sekolah. Saya rasa Bapak juga harusnya tahu kan hal itu. Iya, saya sebagai kepala sekolah sangat menghargai dukungan Bapak dan Ibu. Tetapi lomba ini tetap memiliki aturan tertentu, tidak bisa langsung. Aturan itu fleksibel Pak, tergantung bagaimana kita melihatnya. Kami hanya ingin Kevin mendapat tempat di lomba itu. Saya rasa itu bukan permintaan yang sulit. Ini sebenarnya tidak perlu. Pak, ini hal kecil bagi kamu. Anggap aja perhatian kami kepada sekolah ini. Saya harap Bapak dapat mengambil keputusan yang tepat ya. Dengan ini, saya usahakan Kevin akan mengikuti lomba tersebut. Tetapi ada syarat, orang tua Vera harus setuju.
agar sekolah tidak mengambil keputusan yang salah. Masalah orang tua gadis itu biar saya saja bos. Berikan saja. Saya mengerti. Baik. Oke, bagus. Saya memang tidak suka hal yang bertele-tele. Baik, Bapak Kepala, saya hargai keputusan Bapak. Saya tunggu berita baiknya Pak ya. Senang bekerja sama dengan Anda. Nah, Halo, apakah ini dengan mamanya Vera? Ini saya, mamanya Vera. Anda siapa ya? Saya ingin mengajak Anda untuk membicarakan hal yang sangat penting. Penting. Emang ada urusan apa dengan saya? Anda nggak usah banyak tanya. Temui saja saya di kafe di dekat Jalan Kartini jam 6 sore ini. Oke, di sini saya nggak ada banyak waktu untuk basa-basi. Jadi di sini saya mengajak Anda bertemu untuk menawarkan sebuah perjanjian yang sangat menguntungkan. Kalau bukan tentang uang, saya nggak mau. Wow, Anda sungguh gila uang. Oke, nggak apa-apa. Itu adalah pekerjaan yang mudah bagi kita dan kamu nggak akan menolak. Bagaimana dengan ini? Anda suka melihat ini bukan? Saya akan memberikan semua ini asal anak Anda Vera mundur dari perlombaan yang anak saya inginkan. Sangat mudah. Dia anak yang penurut, jadi gampang bagi saya untuk menghasut dia untuk keluar dari perlombaan. Oke, itu yang saya ingin dengar. Oh iya, saking senangnya saya sampai lupa lagi sama anak itu. Mama, ngapain kamu? Belajar lagi. Otak kamu tuh kecil. Kamu mau belajar sampai mati pun kamu nggak bakal bisa lolos dari situ. Naik kamu sini. Mama minta kamu keluar dari tes ini. Tapi kan Mama nggak ada tapi-tapian. Karena Mama sudah diberi uang oleh mamanya Kevin. Jadi tidak ada gunanya kamu ikut kayak gitu-gituan. Buang-buang uang, buang-buang tenaga, nggak ada untungnya. Siapa? Permisi Pak, tadi Bapak panggil saya ya? Oh ya, silakan masuk dan duduk. Saya ingin membicarakan tentang lomba OSN. Baik Pak, ada apa ya? Intinya, saya maunya Kevin yang mewakili lomba tersebut. Kevin? Kenapa tiba-tiba dirubah menjadi Kevin ya Pak? Kamu nggak usah banyak tanya. Saya maunya Kevin. Tapi Pak ya, mohon maaf sekali. Yang kita tahu, Vera sangat berpotensi untuk mengikuti lomba ini. Saya maunya Kevin. Tidak mau yang lain. Baik Pak, jika itu keputusan Bapak. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Ibu ingin memberikan informasi bahwa yang mewakilkan OSN untuk sekolah kita adalah Kevin. Lah, kok bisa Kevin sih, Bu? Kan yang udah lolos tuh Vera, Bu. Kok bisa diganti? Bisa sih dia yang kepilih. Nggak usah pada protes dah. Ini juga udah keputusan kepala sekolah. Kok kalian masih pada nggak terima sih? Lah, tapi nggak bisa tiba-tiba diganti gitu dong. Kasian Vera udah berjuang. Banyak omong lu semua, tinggal terima kenyataannya susah. Udahlah, yang lolos udah gua intinya. Udah guys. Ini ada yang beres. Nanti kita selidikin aja.
ikut lomba itu. Anak yang pinter, mau nurut sama mama. Lagian kamu nggak pantas buat ikut kayak gitu-gituan. Vera, drama banget sih dia anak. Heran deh. Kenapa sih nggak ada yang suka sama aku? Teman, keluarga, semua nggak ada yang dukung aku. Padahal aku cuma mau ikut lomba itu. Pa? Ma? Pa? Ma? Kenapa sih Kevin? Teriak-teriak mulu loh. Kenapa sih teriak-teriak mulu? Terus kenapa kamu baru pulang jam segini? Maaf Ma, aku nggak ngabarin sebelumnya. Aku harus nongkrong. Aku seneng banget ya hari ini Ma. Kenapa? Akhirnya aku lolos seleksi OSN. Serius? Bangga banget mau dengar sama kamu. Aduh, ada apa sih ini teriak-teriak? Banget. Kenapa Kevin? Kok bahagia kali kamu hari ini? Ini Pak, akhirnya aku lolos ujian OSN Pak. Serius? Hehehe, papa bangga sama kamu Kevin. Apa sakit? Akhirnya ya, semua kerja keras kamu berjalan dengan baik. Yang penting sekarang kamu itu harus fokus belajar karena OSN itu bukan lomba yang gampang. Iya Mah, aku pasti bakal buktiin ke kalian dan ke sekolah. Aku bakal bawa medali pulang. Nah itu baru semangat yang bagus. Papa sama mama akan selalu dukung kamu kok Kevin. Makasih ya Pak, Mah. Udah mengusahakan apa ya semua buat aku. Sama-sama Kevin. Sama-sama. Belajar yang baik ya. Ya Pak, kasih ya. Kes, lu dekat-dekat ini kan mau lomba. Udah ada persiapan belum? Udah dong. Kan udah belajar, udah harus menang. Pede anjing. banget buat juara. Iya dong. Walaupun gitu, gue masih nggak terima aja walaupun si anjing itu udah nggak lolos. Gue masih dendam sama dia. Lah, kok aneh sih? Kan udah lolos. Dan lu ngapain dendam sama dia? Lu kayak nggak tahu si Kevin aja. Kevin orangnya nggak puasan bego. Tapi kan kayak aneh aja nggak sih? Kan dia udah lolos. Jadi gini, gue ada rencana buat lu berdua. Buat nyelakain si Vera. Nyelakain si Vera? Nyelakain gimana? Sini dekat. Jadi gini. Vin, itu bukannya Vera ya? Lah, iya anjing. Kok jam segini dia masih ada di sekitar sekolah sih? Kan, cek dia kan. Lah iya ya. Kok jam 6 dia belum pulang sih? Kok ini saatnya? Kita buat kasih efek jerak dia. Boleh. Tapi gua jaga di belakang ya. Lu berdua yang ngatasin dia. Ayo, terus. Lihat itu juga. Nanti lu ambil yang di tas gue ya. Apa goblok? Emang lu mau? Bisa nanti Vera meninggal pas di otopsi ada sidik jari lu. Nah iya ya, benar juga. Udah ambil aja. Wah apa sih anjing jelek banget? Bau tai bapak lu. Wacot. Goblok. Ini akibatnya lo berani bersaing sama gue. Bisa anjing. Gak berhasil nih.
Masih cewek-cewek. Sumpah bener dulu tuh. Coba lihat. Ada dadangan tuh. Iya nih. Kok lemah banget ya? Aku kalau dari dia sakit ya sih. Gak tahu juga sih. Mau kemana ya? Gimana kalau kita ambil barang-barangnya? Biar nggak ada barang. Gue ambil tasnya, gue ambil sepatunya sama kaos kakinya. Maksud. Sayang banget ya anjing. Kok mereka lama banget ya? Ngapain sih mereka? Bengkel itu mana ada tinggalnya? Udah mana itu? Daripada kita ketahuan sama warga, kasih sakti. Udahlah. Kok kemana aja anjing? Dari tadi gua nungguin di sini. Kok lu panik banget kelihatannya? Udah, diam. Bos kan lagi sesak. Coba jelasin. Ini kemana barangnya nih? Udah ikut gua aja sini. Bro. Iya bro. Balik aja sih. Enggak bro. Nggak usah bro. Yuk kita beli rokoknya. Nggak usah takut bro di sini bro. Ini bukannya yang sekolah di sana ya? Iya cuk, mirip. Jangan disetung goblok. Kita telepon polisi aja ya sih? Ya telepon polisi. Bro, ini kita balik aja bro. Balik aja. Kok gue gelisah banget ya? Jangan-jangan gue kepikiran masalah yang tadi. Sekitar ada aja lagi, ntar cek dulu. Aduh, mana panikan banget anjing. Sini ribut-ribut. Si Kevin emang ada-ada aja anjing. Benar juga ya kata si Vano. Aduh, bacot banget anjing. Iya, kok Vera nggak sekolah sih? Tumben banget. Dia apa aja ya? Harusnya kalau dia di sini ada suratnya. Jangan-jangan dia nggak sekolah karena nggak lolos lagi. Ya juga sih. Gue juga bingung. Kenapa Kevin itu tiba-tiba bisa lolos? Nah, di sana ada janggal itu. Kayaknya kita perlu selidikin masalah ini deh. Iya, gue setuju. Dia udah ambil nggak beres. Iya, kayak udah keterlaluan banget. Udah guys, nanti kita rencanain misinya. Oke deh, gue juga kasihan ya Vera kalau misalnya dia mau bicara.
Diumumkan kepada seluruh siswa dan siswi terkait berita duka tenggelamnya siswa atas nama Vera Anggiani Putri. Semoga keluarga diberikan dan ketabahan. Sekian, terima kasih. Gue harus sadar kan? Ini serius, Vera meninggal. Tiba-tiba banget. Kayak jalan. Setahu gue juga dia tuh gak punya penyakit yang serius. Bisa ya? Gue udah bilang dong. Ini ada nyangkal. Kita harus cepat ini. Terus, bisa gitu kan? Kan apa yang gue bilang, Pin? Nah kalau udah gini gimana, Pin? Iyalah, lu berdua diem aja. Urusan merah, biar orang tua gue yang ngatur. Lu berdua tinggal terima beres saja. Terus kalau kita masuk penjara gimana? Gak bakal. Orang tua gue kan punya alasan yang ini, yang luas. Ini kan misalnya orang. Ya, semuanya pesan gue ya. Guys, kita bagusnya mulai dari mana nih? Kita harus cari tahu dulu Vera meninggalnya di mana dan di mana dia bisa meninggal. Kalau gue dapet informasi dari guru, Vera tuh meninggalnya di warung dekat sekolah. Dan itu pun dia ditemuin sama warga sekitar. Nah, coba nanti kita ke TKP, siapa tahu kita bisa dapat bukti di sana. Benar juga tuh. Capek banget. Capek banget, Cok, sumpah. Ya kan? Halo, Ma. Ma, aku nggak sengaja bikin Vera meninggal, Ma. Aduh Kevin, kok bisa sih? Gimana sih kamu? Aku awalnya pengen ngasih efek jerah aja ke dia, Ma. Gak bermaksud buat dia sampai meninggal. Ya udah, kamu tenang dulu. Nanti Mama dan Papa yang akan urus masalah ini. Benar, Ma. Aku takut banget kalau di penjara. Mama nggak akan biarin anak kesayangan Mama sampai masuk penjara, Kevin. Makasih ya, Ma. Ini mau kasih dia sejauh ya? Masih bisa. Di sini kayaknya iya deh. Kayaknya kita cari bukti dulu. Kita coba aja. Siapa tahu kan di daerah sini ada barang bukti yang bisa kita coba. Oke deh, guys. Itu kita mencar ya. Ya, kita coba dulu deh. Lo yakin di sini? Iya. Masa sih? Iya, yakin. Kok ada batu doang ya? Kok ada ya di sini? Guys, gue nemu ini. Kok ini kayak familiar banget ya buat gue. Terus siapa yang mau nyimpan barang bukti ini? Gua tuh lah, kalau nyamper kan ceroboh orangnya. Ya udah sih. Yaudah, kita kan udah nemu barang bukti. Gimana kalau kita pulang sekarang? Soalnya ini udah sore banget. Yaudah, Udah, yuk. ya balik dah. Mau lagi capek. Yuk, pulang.
teman-temannya Vera ya? Iya, Tante. Maaf ya, kita semua baru bisa datang sekarang. Iya. Terus berduka cita ya, Tan. Yang kabar ya Tante? Ya, terima kasih ya udah datang. Terus udah mau jenguk Vera untuk yang terakhir kali. Ya, semoga Vera diterima di sini. Ya silakan masuk dulu. Tante, ini dari kita ada sedikit rezeki. Makasih ya, Tante. Ya. Bentar ya, Tante bikin minum dulu. Tante. Lu kenapa bisa jadi kayak gini sih, Fer? Siapa yang mau bikin lo kayak gini, Vera? Kita mau ngasih tanda buat korban. Aku udah dapet nyari info, tapi aku nggak mau apa-apa. Kita nggak bisa jauh-jauh dulu nggak sih? Apa nggak sebaiknya kita selidikin yang orang terdekat dulu? Kenapa harus selidikin dari orang terdekat dulu sih? Ah, lu nggak ngerti apa? Kadang orang terdekat itu bisa jadi pisau ketagihan buat kita. Misal, lu kan bilang kalau jam tangan itu familiar banget buat lu. Nah, lu lihat di mana? Kalau nggak salah gue lihat di kelas apa di foto bareng sekelas itu ya. Gue lupa banget sih. Kalau lu lihat di kelas, itu otomatis berarti dia pakai dong. Coba deh Iya. cek di foto kelas. Foto Kita ada? cek dulu ya. Otomatis. Guys, ini Elvano kok kayak pakai jam sama persis yang waktu ini kita temuin itu ya? Tapi itu blur sih. Dan warnanya juga hitam kan. Ya warnanya mirip sih. Modelnya juga mirip, tapi Iya juga sih. kalaupun itu jam yang dipakai Elvano sama yang kita temuin di TKP kan belum tentu Elvano yang ngebunuh si Vera. Jam kayak gitu kan banyak. Bisa aja itu milik orang lain, ya kan? Iya sih. Tapi kita simpan aja dulu bukti itu. Sambil kita juga nyari bukti-bukti yang lebih kuat lainnya. Iya, gue setuju sih. Apa kita coba tanya mamanya Vera ya? Menurut gue itu buang-buang waktu sih. Maksudnya gini, Vera masih hidup aja, dia nggak pernah peduli. Apalagi dia udah meninggal, ya kita pasti nggak dikasih apa-apa sama mamanya Vera. Ada sih buat nyoba juga tanya. Siapa tuh kita dapat info dari sana. Tapi gue setuju sama Phil. Yang ada, kita malah disuruh stop untuk masalah ini. Yaudah, nanti pulang sekolah kita kumpul lagi buat bahas ini. Anjing, kenapa nggak bisa ya? Sistem gue yang error nih. Aduh, kok bisa terus nih? Gue ulang dah. Anjing, kok bisa? Terus ada nggak beres nih? Halo guys, bisa ke rumah nggak? Penting nih. Harga. Oi, masuk. Guys, ini ada yang nggak beres nih. Tadi gue udah coba hack file rekaman CCTV-nya, tapi semua nggak ada. Kayaknya ada yang ngapus nih. Apa karena aku yang minta rekaman CCTV-nya ya? Tapi masa mereka securiga itu sih sampai ngapus file rekamannya? Tapi Kayaknya feeling gua emang ada yang nggak beres sih.
Dari itu gue udah coba untuk catat itu, yang nggak beres. Ini yang tahu kita bakal hack CCTV cuma kita berenam doang kan? Yang lain nggak ada yang tahu kan? Harusnya. Iya, harusnya emang cuma kita berenam sih. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada yang nguping pencerahan topik kita tempoh lalu. Yang kedua, ada salah satu dari kita cepu. Gak mungkin nggak sih di antara kita berenam ada yang cepu? Kita kan sahabatan. Terus kita udah janji buat nyelesain misi ini sama-sama. Masa ada pengkhianat sih di sini? Gak mungkin lah. Lah, gak ada yang mungkin dari ini. Ya biasa aja kali muka lo nggak usah nyolot kayak gitu. Udah. Kalian ini kenapa sih berantem mulu? Dia duluan. Sensi banget sama gue. Dia boleh bacot. Apaan sih lo anjing? Stop. Kalau kalian berantem terus, misi ini kapan selesainya? Ya, kalau gitu next time kita harus hati-hati dan perhatiin lingkungan di sekitar kita. Ya, gue setuju tuh. Yes. Kapan buat itu? Hah? Emang ambil tema apa? Ya. Gak. Lo kan diam terus, serem lo gitu. Lu kenapa sih? Apa? Mana sih? Viola akhir-akhir ini aneh gitu gak sih? Sering banget gue lihat dia keluar masuk ruang kepala sekolah. Apa dia lagi ada masalah ya? Enggak. Gue rasa akhir-akhir ini juga dia kurang sensitif tuh kayak dulu. Nanti deh, coba gue tanya. Ya lalu kepo banget sih. Gue sebagai teman yang baik yang harus care lah sama dia. Siapa tahu gue bisa bantu. Cowok mana ngerti yang kayak gitu. Biasanya kan cuma bikin kata-kata yang nyakitin hati diri kita mas. Lah, nyari gua lu. Ngerasa lo? Bagus ya kalau ngerasa. Lalu kenapa sih berantem lu berdua? Dia nih kayak kucing sama tikus aja. Sa, lu mau kemana? Mau pulang dulu, mau ngumpul tugas dari Bu Aira. Gue ikut dong, bosan kelas. Boleh? Viola sama Raka mana? Kalau Raka ada di kelas dia, lagi mau ngomong nggak jelas. Kalau Viola mah nggak tahu. Coba deh lu ajain Raka, biar nggak bengong-bengong gitu. Coba deh. Kel, lo ikut nggak ke ruangannya Bu Aira? Enggak ah, lu aja. Oke deh. Nggak mau dia. Dadah deh, tadi. Tugas apa emang? Wah. Karena gue sering main game ya gue lupa buat. Itu Viola nggak sih? Mana Cok? Itu yang masuk ruang Kepse. Ya kok sering banget sih bolak-balik ke ruangannya Kepse. Kan jadi curiga ya? Udahlah, dia kan sahabat kita, nggak mungkin apa dia berjalan. Ya gue overthinking aja. Udahlah. Kok perasaan gua gak enak ya? Kayak ada yang janggal. Gue yakin ada yang mereka tutup-tutupin. Yes! Karena kau bisa buka akses TV di kelas. Anjing. Ternyata dia dalangnya. Bener kan dugaan gua? Sat. Tapi feeling gua ini ada second portnya sama kepala sekolah. Coba gua cek CCTV kepala sekolah deh. Lah, keluarnya kode. Kayaknya gua harus cerita sama teman-teman nih. Sorry ya guys, udah telat. Udah lama ya? Banyak sih. Baju lo kok rapi gitu sih? Kayak orang habis kerja. Iya sih, santai aja kali. Kita kan cuma nongkrong biasa.
Ya kan gue pengen kayak wispy gitu. Bagus juga ya selera lo. Guys, gue nemuin beberapa kejanggalan di sistem gue. Setiap kali gue coba nge-hack CCTV kepala sekolah, selalu muncul huruf I, D, R, A. Loh, bentar. Itu kan asing. Coba sambungin ke 4 huruf itu. Kalau menurut gue sih ya, antara Idra, Adri, Rida, atau Dira. Siapa tadi yang terakhir? Dira. Kok itu kayak nama istrinya yang udah wafat? Nama istri Capsek. Yang bener loh. Curiga banget sih. Gue tuh pernah lihat Capsek ini nggak sengaja jatuhin foto dan gue ambil kan. Terus gue liat belakangnya kayak ada tulisan gitu. Terus tulisannya tuh istriku Dira. Berarti lu sering dong bola balik ke ruang Capsek? CCTV Capsek kodenya nggak bisa terus kan? Iya. Nah, Dira itu bisa jadi angka. Di, kok di huruf angka 4. I, udah ke 9. R itu 18 dan A 1. 4, 9, 1, 8, 1. Bener. Ini bisa kita jadiin kode. Kode yang kemarin itu huruf bukan angka. Lah, udah kan itu nama pemiliknya, bukan dari kita. Ya gue nggak mau aja kita buang-buang waktu. Ya, apa salah mencoba? Ya udah, coba aja sendiri. Kan bisa. Gila, keren banget kita sih. Iya, tapi kita harus tetap hati-hati. Takutnya nanti ini kebaca di sistem sana. Ayolah, jangan khawatir. Sebelum kita bertindak, gue udah mikir duluan. Aman. Guys, ini bahasa itu. Bapak. Malu. Enggak. Sini. Guys, kenapa ya akhir-akhir ini Ola jarang ngurus project kita? Emang dia? Emang lu yakin dia bakal datang? Pasti sih bakal datang karena tadi dia udah chat gue dan gue bilang kita pasti bakal nungguin dia deh kok. Bagus lah kalau telat. Bener. Kau ngasih info kan? Kenapa gue akhir-akhir ini curi kamar kamu? Sorry ya, gue bikin kalian dulu ya. Kalian kenapa? Gue udah salah ya? Apa karena gue telat? Lah, ini apa? Lo masih nganggap kita teman gak sih lah? Kenapa harus tutupin semua ini? Gue kalau misi ini nggak ada, lo bakal terus nutupin ini sampai kita lulus. Udah, lo main dulu sekarang. Kita mau dengar penjelasan lo. Gue nggak tahu harus jelasin dari mana. Ya intinya semua ini sesuai sama apa yang kalian lihat di CCTV. Ya gue emang sering bola-balik ruang Capsek karena gue nggak bisa membayar SPP. Lu kenapa nggak bilang ke kita aja? Kita bisa bantu. Lo pikir kita nggak bakal bertindak lihat tindakan Capsek yang kayak gitu? Nggak kayak lo. Gue cuma nggak mau ngelibatin kalian di hidup gue. Ini bukan tanggung jawab kalian. Lu kenapa nggak bilang sih dapat perlakuan kayak gitu? Karena gue ngerasa ini masalah pribadi gue dan kalian nggak punya tanggung jawab untuk nolongin gue. Ya kalau lo nggak mau dibantu dengan uang, kan kita bisa bantu lo speak up, Vi. Ya emang sih, lo tuh salah nggak bisa bayar SPP. Tapi perlakuan kepala sekolah yang kayak gitu udah keterlaluan banget, Vi. Emang dia ada main kekerasan sama lu? Enggak. Gue selalu berhasil bayar SPP sebelum dia berhasil minta gue.
Gitu Pak, lo kerja ya? Bajingan sama tugasnya. Mau kayak sabar cari bukti. Kok ngancur ya podasnya dia? Bel guys, stop bahas gue lagi. Gue rasa di luar sana masih banyak yang lebih parah dari gue. Gue yakin korbannya udah banyak. Lo harus secepatnya nemuin bukti supaya capsule itu terbukti bersalah. Ya tapi gimana? Kayak kemarin aja susah banget cari bukti. Lu nggak lihat hal-hal janggal yang ada di ruang kerja itu? Ruangannya sih kayak ruangan biasa sih, tapi kayaknya kita bisa deh nyari beberapa bukti di sana. Ini tuh bagus. Udah rencana. Sesuai rencana. Selesai sama Rasel. Alihkan kepala sekolah. Raka. Tadi pergi sebagai anak itu perpustakaan. Terakhir Viola. Cari di ruang kepala sekolah. Ini komunikasi ya. Gue nantinya bakalan masih kode lewat CCTV. Dan sama kalian, gue akan ngasih kode lewat barang jatuh. Jadi kalian siap-siap dengerin. Gue propose dulu ya. Oke, gue lihat. Permisi Pak. Viola. Ada apa? Saya mau bayar uang SPP. Teman-teman kamu loh sudah lunas 1 tahun. Kamu kapan mau bayar? Saya baru ada 150 Pak. Cuma ruang receh. Maaf ya, saya cuma baru punya segitu. Kamu nih emang nggak punya duit? Apa miskin? Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Ya, siapa? Ya, sebentar. Ada apa sih? Ada ribut kali. Pak, gawat Pak. Mobil baru di depan punya Bapak kan? Iya, kenapa? Gawat banget Pak. Itu Pak, mobil Bapak tuh didiare sama Satpol PP. Ah, yang bener kalian. Iya Pak. Lah, ini mobil saya masih ada. Sialan anak-anak itu. Kalian bohongin saya. Mobil saya masih ada di depan. Bentar dulu Pak. Itu di belakang punggung Bapak
ada gerak-gerak, kita serang nggak ya Pak? Iya Pak. Mana? Tolong ngambilin. Oke Pak. Nunduk dikit Pak. Bentar Pak, bentar. Cepat. Bentar Pak. Cepat. Oke, udah. Kalau gitu kita pergi duluan ya Pak. Hati-hatilah, kapsul ada depan. Viola, ngapain kamu masih di sini? Cepet tinggalkan ruangan saya. Dan beritahu teman-teman kalian agar tidak berani kurang ajar. Bentar. Guys, sebelum kita tegang, kalian mesti lihat ini sih. Capek banget gue nih sama kita nih. Gue heran ya, kok orang dari dosa dari capsek, Cok? Iya. Ada sekolah yang maju-maju dibanding lain lagi. Kan kita punya capsek, tapi si pikirannya tuh kayak tuan crepes, duit semua. Iya sih. Tak udang. Oh iya, gue punya sesuatu. Apa itu? Tada! Gue udah nemu dokumennya. Siapa tahu kita bisa nemu bukti di sini. Gue juga punya dong. Wih deh, mantap nih. Antik-antik nih, Pak. Nah, kita kumpulin aja. Coba sini, bergocek dulu. Lo nggak ninggalin jejak apa-apa kan? Aman. Dokumen itu udah gue tukar sama dokumen yang isinya tuh kosong. Ntar lo. Punya bayangan jangan. Apa bau. Itu boleh kok. Mau batu. Oke, sesuai yang gue rencanain, sekarang gue bakal ke ruangan komputer. Oke. Tapi by the way, Rakel mana ya? Kok gue ngeliat dia sih dari tadi pagi? Dia nggak ada bilang apa-apa sih. Mungkin dia izin nggak? Atau kemana gitu? Nanti sih. Udahlah, nggak usah mikirin itu. Sekarang kita jalan misi berlima aja. Supaya makin cepat nih, untuk kebusukan capsek sama Kevin. Sekarang gue kesana ya. Oke, ya. Kok lama banget ya? Ya udahlah, tunggu aja. Gue berharap banget sih dia berhasil. Ini ada? Emang? Aman. Nanti paling jam 8.25 udah bunyi semua. Udah lah, waktu kita balik dah ke kelas. Tapi jangan ada yang curiga ya. Tapi kita ke kelas jangan bareng-bareng ya. Kita berdua-berdua aja, biar nggak ada yang curiga. Mau duluan deh. Yep.
Ada apa ini? Kok segala ada polisi? Sama Pak Bruto. Ya benar, saya ada apa? Dulu kami ke kantor dan jelaskan di kantor. Ada apa, Pak? Sudah, jangan banyak ngomong. Kita jelaskan di kantor. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Jelaskan dulu. Pak. Sudah, diam. Pak. Sudah, diam. Diam, banyak ngomong. Lepaskan saya, Pak. Diam. Pak, jelaskan. Diam, jangan. Pak. Pak, jelaskan dulu, Pak. Pak, jelasin dulu, Pak. Pak, saya salah apa, Pak? Masuk, cepat. Kayak makan cerita orang ini. Cepat. Masuk. Oke, sekarang kita lanjut fase kedua. Oke. Terima kasih semua peserta. Halo teman-teman semua. Jadi di sini aku mau ngungkapin kejadian teman kita yang baru-baru ini meninggal. Vera Anggiani Putri. Aku nggak sengaja bikin Vera meninggal, Ma. Iya bener, itu suara Kevin. Dan lagi satu, aku mau ngungkapin kebusukan dari capsek kita. Aturan itu fleksibel, Pak. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Dengan ini, saya usahakan Kevin akan mengikuti lomba tersebut. Selama ini, kalian sekolah di sekolah yang kurang adil. Banyak siswa yang udah jadi korban. Sekarang, keadilan ini buat kita semua. Guys, ini semua gak sesuai apa yang kalian dengar. Gue bisa jelasin kok. Gak usah ingat lu. Jelas-jelas buktinya udah ada. Iya, nggak mungkin juga pengumuman sekolah salah. Vin, main lo kurang rapi, goblok. Iya Pak, ada apa ya? Kami dari pihak kepolisian ingin menangkap saudara atas nama Kevin, Alvano, dan Galen. Tapi Pak, ada apa dengan kulit saya? Sudah, Ibu jangan banyak-tanya. Kami ingin berusaha dengan mereka. Saya nggak ikut itu, Pak. Pak, itu kan salah saya, Pak. Pak, tolongin aku. Pak, ini anak saya mau dibawa kemana? Anak Anda sudah ikut terlibat dalam kasus pembunuhan. Kita bisa bicara baik-baik dulu, jangan asal seret. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan ikut kami ke kantor. Pak, jangan Pak. Ya udah, mah, kita ikut kantor aja. Guys, gue lega banget sih. Akhirnya misi kita selesai dan semua kasus akhirnya terungkap juga. Ya, jatuh bangun kita nggak sia-sia. Akhirnya kita nggak ada beban yang harus uruskan. Tapi ada satu lagi. Bisa kalian semua ambil dulu. Ngapain? Buat kita. Ikut aja lah. Oke. Capek. Guys, jadi ini yang mau gue liatin. Siapa? Pada sekolah kita nggak sih? Iya, apa lagi yang bodoh coy? Hai guys. Pengkhianat tuh anjing. Lo kenapa sih anjing? Ternyata lo kenapa semua ini anjing emang? Gue nggak nyangka ya kalau lo tuh sejahat ini. Gue pikir lo lebih baik daripada gue. Ternyata lo cepu anjing. Sebangsat lu. Ini
Gini caranya goblok. Terus menurut lo apa? Gimana caranya? Kalian selalu aja nganggap gue inilah itulah, selalu aja nganggap gue ceroboh. Tapi kau udah ceroboh bangsat. Siapa? Gue udah duduk sama aku ya. Oh yaudah deh, BTM mau duduk sama Fer, duduk sama gue yuk. Boleh, ayo, oke. Kalau duduknya sama Vera, terus gue duduk sama siapa dong? Sorry ya, gue udah duluan ngerjain Vera dulu soalnya. Terus sama Meka aja deh. Meka, ya? Ya boleh. Sayang. Kalian silahkan buat kelompok berenam ya. Kita beli berapa aja yuk? Gue ikut ya. Tapi kan kakak udah di sini, masa dia nggak ada sih? Tapi kan dia nggak sekolah, kan bisa dipindah ke komputer. Kan pernah ada malu. Yaudah deh kalau gitu aku aja yang pindah. Jangan dong. Syam, lu malah dulu ya. Ini gimana sih guys? Gue kurang ngerti. Yang ada tuh dengerin. Iya, lo harusnya fokus ya. Jangan main game doang. Gue cuma belum ngerti doang. Ini gue mau bantu kok, makanya gue nanya. Coba dari tadi nyimak, bakal ngerti. Sekarang lagi kita jelasin ulang. Fokus ya, fokus. Yang mau waktu. Shell, mending fokus dulu deh. Udah. Pikiran lo doang yang toksik. Selama ini kita selalu libatin satu sama lain, Shell. Lo pikir dengan kondisi gue yang kayak gitu gue bisa berpikir positif? Tanpa kalian sadari ini semua tuh gara-gara kalian, tau gak sih? Coba kalau kalian bisa hargai gue sedikit aja, gue gak bakal ngelakuin itu semua. Lo udah terlalu ngecewain kita, Shell. Sekarang jalanin hidup lo tanpa temenan lagi sama kita. Sekarang pergi dari rumah gua. Seandainya aja gue gak terima tawaran itu, semua ini gak bakal kacau.